Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Husnia Alif Ramdhani yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai tim oposisi dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dua hal yang harus dilakukan agar tim kontra menang. Satu, membuktikan sistem sekarang sudah efektif dan teruji. Dua, memberikan solusi yang lebih baik dari tim pemerintah ataupun yang sudah dilontarkan oleh tim pemerintah. Masuk ke sanggahan yang akan saya bidas dan tidak sesuai oleh apa yang dilontarkan oleh tim pemerintah. Satu, tim pemerintah menyebutkan bahwasanya sekarang terjadinya ketidakpercayaan besar-besaran terhadap pemerintah. Kita perlu kutip, ketidakpercayaan besar-besaran. Ketika kita ingin mempercayai ataupun tidak percaya, apa yang kita lakukan? Satu, kita harus melihat berita. Nah, status quo, ada sebuah berita oknum yang menyebarkan bahwasanya oknum ini menyebarkan sebuah berita. Berita apa? Berita penyesatan. Penyesatan seperti apa? Satu, memberikan contoh Indonesia gelap, memberikan pemerintahan sekarang tidak jelas, pemerintahan sekarang otoriter, bla 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 segala macam. Tetapi oknum ini sudah diadili oleh pihak berwenang dan ia teridentifikasi sudah salah dan ia mengaku sudah menyebarkan hoaks dan pemerintah tidak menyadari hal ini. Dua, tim pemerintah menyebutkan banyak kandidat politik yang tidak sesuai kapasitas tetapi mengisi posisi-posisi yang penting dan tinggi seperti itu. Oke, kita perlu garis bawahi mengenai tidak sesuai kapasitas dan posisi penting. Bagaimana bisa tim pemerintah dengan gampang dan enaknya menyebutkan bahwasanya tidak memiliki kapasitas tetapi mengisi posisi penting. Ketika kita ingin mengisi posisi penting, apa yang kita lakukan? Satu, melewati rintangan. Rintangan seperti apa? Di situ ada sebuah rintangan yang satu sudah jelas sangat susah, memiliki standar-standar sendiri dan standar apa? Standarnya sudah jelas sangat tinggi dan memiliki sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang tidak semua orang bisa melakukan ataupun tidak semua orang bisa melewati hal tersebut dan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tim pemerintah. Ketiga, tim pemerintah menyebutkan ingin membuat sebuah demokrasi yang bersehat. Apa salahnya? Satu, pahami. Tim pemerintah tidak menyebutkan apa definisi demokrasi. Kedua, tim pemerintah tidak menyebutkan apa definisi dari demokrasi sehat. Ketiga, tim pemerintah tidak menjelaskan ataupun secara tidak langsung tim pemerintah bilang bahwa demokrasi yang saat ini kita jalani sekarang dan detik ini juga itu tidak sehat. Keempat, tim pemerintah menyebutkan partisipasi politik yang sehat dengan memilih rakyat secara langsung seperti itu. Oke, kita perlu garis bawahi dengan rakyat memilih secara langsung. Satu, sekali lagi pahami bahwa tim pemerintah sangat-sangat tidak menyadari bahwa apa demokrasi yang kita lakukan sekarang ataupun asas pemilu kita sekarang melakukan luber jurdil. Bagaimana tim pemerintah akan melakukan sebuah perubahan lagi untuk rakyat memilih secara langsung dan itu tidak dijelaskan oleh jelas detailnya oleh tim pemerintah dan itu sangat salah seperti itu. Oke, masuk ke garis besar argumen yang akan saya paparkan. Sebagai tim oposisi, kami meyakini bahwa kebijakan apa yang dimaksud? Kebijakan tes kompetensi politik sangat-sangat tidak demokratis seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena tim pemerintah tidak memahami prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi bagaimana dan apa saja? Satu, prinsip demokrasi itu yang pertama kedaulatan rakyat, kedua kesetaraan, dan yang ketiga keadilan. Nah, apa implikasi ketika tes ini diberlakukan? Simpel. Hal ini akan menimbulkan kontraproduktif, hanya akan menimbulkan sebuah masalah-masalah baru lagi, masalah-masalah yang sangat banyak dalam representasi rakyat dan itu akan menimbulkan sebuah kontraproduktif tadi yang sudah saya betulkan dan akan membuat jauh ke sana pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang tidak benar seperti itu. Masuk ke poin satu argumen yang akan saya beberkan. Satu, bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kita perlu garis bawahi mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem di mana setiap warga negara memiliki sebuah hak yang sama dalam hal apa? Dalam hal untuk dipilih dan juga untuk memilih seperti itu. Ketika sebuah negara menerapkan tes kompetensi politik ini dengan yang mensyaratkan lulus tes politik ini sebagai syarat untuk dapat mencalonkan diri, berarti negara ini secara tidak langsung memberikan sebuah batasan apa? Sebuah batasan demokrasi terhadap siapa saja yang dianggap layak, yang dianggap bisa untuk memimpin seperti itu. Apa dampaknya? Simpel. Satu, pahami, membatasi hak warga negara dan dapat meningkatkan oligarki. Nah, oligarki seperti apa? Di mana hanya mereka yang mampu memenuhi standar negara. Standar apa yang dimaksud? Standar tes kompetensi politik yang bisa untuk mencalonkan diri. Kedua, tes ini bersifat subjektif. Tidak seperti tes-tes yang kita lakukan atau kita jalani semasa kita SD, semasa kita SMP, SMA yang mana kita mengerjakan mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi maupun mata-mata pelajarannya lain yang mana tes-tes itu bersifat objektif. Tetapi tes kompetensi politik di sini sangat kontekstual dan sangat-sangat subjektif. Nah, apa yang dianggap kompeten, apa yang dianggap bagus oleh ideologi atau pemikiran oleh orang A misalnya, belum tentu ideologi yang sudah dilontarkan oleh orang A belum tentu bisa dianggap benar dan belum tentu bisa dianggap valid oleh ideologi ataupun pemikiran oleh orang-orang B, C, D, dan E seperti itu. Apa implikasinya? Simpel. Satu, tes ini dapat dirancang untuk apa dan seperti apa? Dirancang untuk mengalahkan atau menyingkirkan lawan politik itu sendiri. Nah, dan juga dapat menyebutkan sebuah potensi seperti apa? Dapat berpotensi terjadi kecurangan oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan status quo. Tiga,
solusi tes kompetensi politik tidak efektif. Oke, kita perlu garis bawahi mengenai politik. Politik adalah sebuah cara bagaimana seorang memimpin dan berjalan dan memimpin seperti apa, entah itu memimpin maju ke depan, ada kapan mundur, ada kanan kiri, bla 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 segala macam. Dan ini bagaimana caranya sebuah pemimpin bukan hanya sekedar mengkaji ilmu yang dapat dikajikan atau yang dapat diuji melalui sebuah tes. Nah, banyak sebuah politisi yang kompeten dalam hal apa? Kompeten dalam hanya di atas kertas seperti itu. Tetapi apa akhirnya? Ia pada akhirnya melakukan sebuah korupsi, salah satu contohnya. Korupsi yang mana ia gagal apa? Ia gagal memenuhi kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat itu sendiri seperti itu. Karena satu, pahami, tes kompetensi tidak bisa hanya dites dengan ujian tes kompetensi seperti itu. Apa implikasinya? Simpel. Satu, memberikan pikiran dan gambaran ataupun sebuah ilusi bahwasanya lulus tes sama dengan ia memiliki siap dan kompeten untuk memimpin. Perihal ataupun padahal hal tersebut atau orang tersebut tidak bisa ataupun tidak menjamin bahwasanya orang tersebut bisa memimpin ataupun memiliki integritasnya seperti itu. Keempat, tidak sesuai dengan asas pemilu. Oke, perlu kita tahu, garis bawahi, pemilu ataupun tujuan pemilu adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang sanggup dan siapa yang berkompeten seperti itu. Tetapi jika sebuah negara menyaring ataupun memilih dulu orang-orang yang dianggapnya memiliki sebuah kemampuan ataupun menyaringkan calon kandidatnya, hal ini sangat tidak akan selaras dan ini akan bertolak belakang dengan asas pemilu yang mana hanya akan menghancurkan sebuah dasar pemilu. Apa implikasinya? Simpel. Satu, menentukan ataupun menurunkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Maka dari itu, bangga menjadi tim kontra dan tim kontra menang.